Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengerjakan ibadah sholat maghrib, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal soleh, amal kebaikan yang memperberat timbangan amal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, malam hari ini kembali saya ingin melanjutkan materi yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan. Ini masih tentang tema kunci-kunci untuk meraih hidup bahagia. Kemarin sudah berapa kunci ya Bapak? Kesupen gitu. Dua napa nggih? Ya, coba kita ulangi satu persatu ya. Kunci yang pertama kalau kita ingin hidup bahagia adalah iman dan amal soleh. Nah, ini kunci yang pertama ya. Kita harus beriman kepada Allah dan juga mengerjakan amal kebaikan. Nah, ini adalah kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, kemarin sudah kita sebutkan juga, adalah berbuat baik kepada sesama makhluk ya. Berbuat baik kepada sesama makhluk ya. Berbuat baik dengan apa ya, baik itu dengan perbuatan maupun dengan perkataan ya, bisa juga dengan harta yang kita miliki, bisa juga dengan tenaga yang kita miliki ya, waktu ya, dan lain sebagainya ya. Artinya apapun ya yang kemudian bisa kita berikan ya untuk orang lain, untuk saudara kita, maka itu sangat dianjurkan dan itu menjadi sebab ataupun jalan ya bagi kita untuk juga mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ya. Kemarin sudah kita sebutkan ya, orang yang berbuat baik kepada sesama atau kepada orang lain, maka insya Allah akan berikan balasan yang kontan, balasan yang langsung ya, tidak nunggu lama ya, balasannya itu langsung atau kontan. Apa itu balasan dari Allah ya? Bagi orang yang sudah berbaik kepada orang lain, jadi Allah akan masukkan rasa bahagia ke dalam hatinya. Nah, itu adalah balasan yang langsung Allah berikan bagi mereka yang mau berbuat baik kepada orang lain. Ya, ada banyak hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik ya kepada orang lain ya. Salah satunya adalah Nabi pernah bersabda, "Idza tobahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Ya. Jika kalian memasak suatu makanan ya, kata Nabi, fa'aksir ma'aha, ya, perbanyaklah kuahnya atau perbanyaklah
airnya, ya, diperbanyak kuahnya, ya. Untuk apa? Ya, fata'ahad jironaka, dan berikanlah kepada tetanggamu. Ya, nah ini juga apa istilahnya, suatu hal yang kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya sepele begitu, tapi ini ternyata yang diwasiatkan atau dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan masak saja, ya, Nabi kita itu ya apa namanya ikut memberikan nasihat lah, ikut memberikan perhatian, ya. Jika kalian masak sesuatu maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya, sehingga nanti bisa dibagikan, ya, bisa dihadiahkan kepada tetangga sekitar. Nah ini juga tadi contoh berbuat baik kepada orang lain. Juga dalam hadis yang lain, ya, Nabi pernah bersabda yang artinya la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah beriman, ya, salah seorang di antara kalian, ya, apabila, ya, tetangganya itu merasa tidak aman dari keberadaan dirinya. Ya, jadi juga ini Nabi sampai memberikan ancaman istilahnya begitu, ya. Ya, kalian tidak beriman dan kalian tidak beriman, kalian tidak beriman, ya, sampai 3 kali, ya. Ya, siapa yang dikatakan tidak beriman, ya, ya mereka yang apabila tetangga sekitarnya itu merasa tidak aman, ya, merasa tidak aman dengan keberadaan orang tersebut. Ya, nah, ini yang diingatkan oleh Nabi. Ya, jadi ini juga untuk evaluasi atau sebagai introspeksi diri kita masing-masing, ya. Jangan sampai, ya, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat ini malah apa istilahnya tidak disukai ataupun dibenci, ya, oleh orang sekitar, ya, karena perilaku kita, ya, atau karena perbuatan kita yang memang tidak baik, ya, yang memang tidak mencerminkan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik, ya, sehingga kemudian tetangga itu merasa tidak aman, ya, atau merasa gusar gitu, ya, istilahnya dengan keberadaan kita. Ya. Nah itu hanya contoh beberapa hadis, ya, Bapak Ibu sekalian, yang intinya untuk menguatkan tadi, ya, apa namanya, di antara kunci, ya, kalau kita ingin hidup bahagia adalah dengan berbuat baik kepada sesama. Ya. Kemudian yang ketiga, saya lupa sudah atau belum kemarin, ya. Yang ketiga ini adalah kunci untuk bahagia adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Pun dereng Ibu. Supen belum, ya, kan? Belum, ya, istilahnya, ya, menyibukkan diri dengan ilmu, ya, dengan belajar, dengan sesuatu yang bermanfaat ataupun juga pekerjaan, ya, pekerjaan sehari-hari. Nah ini kenapa Bapak Ibu sekalian ini kemudian apa namanya dikatakan sebagai, ya, jalan ataupun kunci, ya, untuk kita hidup bahagia. Ini karena dengan kita menyibukkan diri dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat, ini akan menghindarkan diri kita dari perasaan gundah, ya, istilahnya begitu, perasaan gundah atau perasaan sedih, ya, atau perasaan galau, susah, ya, dan lain sebagainya, ya, ketika seseorang misalnya menghadapi suatu masalah, ya, di dalam hidupnya, maka untuk melupakan itu, ya, atau mengalihkan, ya, hati dan juga jiwanya itu dari hal-hal yang tadi membuat dirinya susah itu, maka dianjurkan atau disarankan ini sibukkanlah kalau begitu
diri kalian itu pada yang lain, ya, pada pekerjaan atau menyibukkan diri dengan ilmu, dengan belajar ataupun aktivitas lainnya yang sifatnya mubah, ya, yang tidak haram, sehingga dengan seperti itu, ya, yang namanya masalah ataupun hal-hal yang membuat pikiran jadi stres itu agak apa istilahnya, agak teralihkan begitu, ya, agak teralihkan, ya. Jadi tidak lagi pikirannya itu memikirkan hal-hal yang kemudian membuat dirinya itu malah sedih, ya, ataupun malah galau, ya, kecewa dan lain sebagainya, ya. Jadi ini lebih kepada untuk mengalihkan perhatian gitu, ya. Jadi dari kita itu memikirkan sesuatu yang kemudian susah, yang berat, jadi ya kemudian coba dialihkan pada hal-hal yang bermanfaat, baik itu pekerjaan atau menyibukkan diri dengan ilmu. Nah ini menjadi nasihat yang penting juga, ya, Bapak Ibu sekalian, karena ya seringkali kita juga mendapati, ya, orang-orang, ya, ketika menghadapi masalah itu, ya, kalau kemudian tidak dinasihati ini tadi, ya, untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan atau ilmu atau sesuatu yang bermanfaat, ya, kadang-kadang, ya, terus mereka itu mengalihkan masalah itu pada hal-hal yang negatif, ya, atau hal-hal yang masuk perbuatan dosa ataupun juga maksiat. Nah, itu kan sering, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi pengennya itu lari dari masalah, ya, tetapi kemudian caranya itu keliru ataupun salah, ya. Entah ada yang kemudian larinya ke minum-minuman keras, ya. Ada yang larinya ke narkoba, ya. Ada juga terus datang ke tempat-tempat dugem atau tempat-tempat diskotik, ya, ataupun ya melakukan hal-hal lain yang kemudian itu malah merupakan perbuatan dosa ataupun juga maksiat. Ya memang bisa tadi sedikit, ya, bisa mengalihkan tadi dari masalah, dari kegelisahan dan lain sebagainya, ya, tetapi ya itu kemudian malah lari dari satu masalah menuju ke masalah berikutnya, ya. Jadi malah kemudian itu menyebabkan seorang itu mendapatkan dosa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini tadi yang kedua, jadi dengan menyibukkan diri kita pada pekerjaan, ya, misalnya entah itu hal-hal yang sifatnya duniawi juga boleh, ya, tidak mengapa. Artinya itu juga bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, ya, ataupun tadi hal-hal yang sifatnya akhirat juga boleh, ya, entah itu dengan belajar, ya, ataupun menghadiri pengajian, ya, majelis-majelis ilmu, ya, ataupun juga tadi melakukan ibadah, ya, ataupun serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini juga dikatakan betapa banyak orang yang dirundung kesedihan dan juga kegelisahan sehingga mengakibatkan orang tersebut ditimpa berbagai penyakit, ya. Jadi karena tadi, seringkali, ya, tadi karena kesedihan yang terus-menerus dipikirkan begitu, ya, kegelisahan. Nah, itu seringkali malah mengundang penyakit. Ya, maka obat mujarabnya adalah melupakan sebab-sebab yang selama ini mengganggunya dan juga membuatnya gelisah. Ya, jadi dengan cara melupakan, ya, serta menyibukkan diri tadi dengan pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas. Ya. Maka dianjurkan juga agar perbuatan yang menyibukkan dirinya ini adalah sesuatu yang dia senangi, ya, sesuatu yang disukai oleh jiwanya, ya, sehingga dengan begitu akan lebih cepat untuk
mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Jadi tidak mengapa ya sesekali ya. Tadi kalau kita pas ada masalah atau ada pikiran yang berat, ya itu tadi kita alihkan dengan apa, entah kita plesiran gitu Bapak Ibu ya, entah piknik ya atau makan di luar ya dan lain sebagainya ya, itu adalah hal-hal yang mubah ya, dipilih apa yang menyenangkan begitu ya. Kira-kira hobinya apa ya, kalau hobinya mancing ya enggak apa-apa sesekali mancing begitu ya, untuk kemudian melupakan masalah ya. Kalau hobinya apalagi Mbak, goes ya nggak apa-apa, sepedaan ya atau olahraga, nah itu juga bagus ya istilahnya, cara melupakan masalahnya dengan melakukan aktivitas fisik ya, aktivitas olahraga. Nah ini malah jadi sehat begitu. Nah ini juga sangat baik Bapak Ibu. Intinya coba dipilih-pilih ya apa yang kemudian dia sukai, yang kalau dia melakukan itu merasa senang, merasa gembira. Nah itu malah tadi ya, artinya dia gembiranya dapat, senangnya dapat, ya bahagianya dapat, dan juga ya sementara tadi bisa melupakan ya masalah yang kemudian sedang dihadapi tadi. Ya, ibaratnya Bapak Ibu sekalian, apa namanya, misalnya contohnya ini aja lah HP. HP ini kalau kita pegang Bapak Ibu sekalian ya, itu kira-kira berat atau ringan Pak? Bapak Ibu kalau dipegang begini berat atau ringan? Kira-kira ringan istilahnya cuma berapa gram gitu, istilahnya ringan. Jadi HP ini kalau kita pegang ringan, tetapi bayangkan kalau ini dipegang selama 1 jam gitu ya, 1 jam ya atau lebih itu, yang ya bisa kita bayangkan yang awalnya ringan ya lama kelamaan menjadi berat. Jadi ini sebetulnya ringan kalau kita pegang ya. Tapi kalau terus dipegangi begitu ya itu lama-lama jadi ya pegel gitu ya, jadi berat ya. Nah itu ibaratnya masalah juga begitu sekarang maka masalah itu kalau terus dipikir gitu itu marakne cumeng, marakne stres gitu marakne ngumpet gitu. Tapi kalau kemudian ya apa namanya, kita lupakan sejenak, meskipun melupakan itu belum tentu terus masalahnya selesai, itu juga enggak mesti gitu. Tetapi dengan kita lupakan sejenak ya, itu juga untuk lebih apa istilahnya, untuk meringankan di pikiran ya, entah meringankan di pikiran dan juga meringankan apa yang ada di jiwa kita ya, di hati kita ya. Nah dengan pikiran lagi ringan, hati juga lagi ringan, itu ya seringkali ya itu kemudian entah solusi itu muncul begitu Jadi kan solusi itu muncul ya, ide-ide apa gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran itu kemudian datang ya kalau ketika memang pikiran kita tenang dan juga hatinya tuh tenang. Tapi kalau masih kemurungsung apa istilahnya pun terus mumet gitu istilahnya, terus dipikir gitu ya akhirnya solusi juga nggak datang gitu istilahnya juga istilahnya masih terbebani gitu otak atau pikiran dan juga jiwa itu masih terbebani ya jadi nggak sempat mikir apa solusinya atau apa jalan keluarnya. Maka itu tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu tadi gambaran apa namanya, kalau kita ingin tadi bahagia, salah satunya adalah tadi mengalihkan masalah yang mungkin kita hadapi dengan suatu hal yang atau pekerjaan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Itu yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 4. Kunci untuk kita hidup bahagia juga adalah memusatkan pikiran atau konsentrasi pikiran kita untuk
melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran di masa depan maupun kesedihan di masa lalu. Nah, ini mungkin saya sederhanakan saja ya, kan. Intinya kalau kita ingin bahagia, Bapak Ibu sekalian, sudahlah kita itu fokus, istilahnya pun konsentrasi pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, ya. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang ini, ya itulah yang kemudian kita lakukan, ya. Baik itu entah pekerjaan, entah itu amal soleh, amal kebaikan, ibadah, ya. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan sekarang ini kerjakanlah. Jangan terlalu memikirkan masa lalu, ya. Memikirkan masa lalu yang sudah, karena yang namanya masa lalu itu sudah lewat, sudah berlalu begitu, nggih. Nah, entah itu kejadian di masa lalu, entah ada masalah, atau entah hal-hal yang kemudian masih masih kemudian menimbulkan di pikiran, atau membuat kesedihan, ya. Mungkin ada ujian atau musibah, ya, di masa yang lalu, maka kalau itu sudah terjadi, ya sudah, tidak perlu diingat-ingat, ya, tidak perlu dieling-eling gitu, ya, apa yang sudah berlalu itu, ya. Fokuslah pada apa yang kemudian saat ini bisa kita lakukan, ya. Kan banyak juga, Bu, kadang-kadang didapati, ya, sebagian orang itu, ya, yang nama apa yang sudah dulu pernah terjadi itu terus dipikir gitu, istilahnya biasa pun tiang sepuh niku kadang-kadang kadang kepikiran dulu mungkin pernah disakiti atau pernah ada omongan tetangga atau apa gitu, kadang-kadang kan terus kepikiran terus dan lain sebagainya. Nah, itu di sini disarankan, ya sudah, apa yang sudah berlalu itu enggak usah terlalu diingat-ingat, dipikir-pikir gitu, Nah, begitu. Nah, begitu pula yang berkaitan dengan apa yang di masa depan, apa yang akan datang, itu juga jangan terlalu dikhawatirkan, karena apa yang memang di masa depan itu, istilahnya belum tentu terjadi begitu, istilahnya, belum tentu terjadi, maka jangan terlalu dipikir abot-abot, istilahnya begitu, karena juga itu sebagian orang itu juga terlalu memikirkan masa depan, terus kemudian khawatir, ya, mengkogek, istilahnya begini, nanti kalau anaknya besok sekolahnya di mana, ya, kemudian setelah lulus sekolah kerjanya di mana. Nah, itu kan kadang-kadang tiang sepuh istilahnya kepikiran juga gitu, anaknya gimana, nanti tinggalnya di mana, sekolahnya gimana dan sebagainya, ya, nanti mau kerja di mana, nah, ataupun dan lain sebagainya, ya, dari hal-hal yang itu masih akan, ya, bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi di masa yang akan datang. Maka jangan sampai, ya, hal-hal yang belum pasti itu kemudian malah membebani pikiran, misalnya begitu, jangan sampai pikiran kita terbebani dengan sesuatu yang belum pasti, dan itu kayak kadang masih istilahnya pun, cuma kekhawatiran gitu istilahnya, kekhawatiran yang muncul di dalam pikiran kita, Maka tadi nasihatnya pun istilahnya pun fokus, konsentrasi pada apa yang bisa kita kerjakan saat ini, nggak usah memikirkan yang dulu, yang lalu-lalu, maupun juga mengkhawatirkan yang akan datang. Di sini disebutkan juga, ya, bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sebuah doa, sebuah doa juga, Bapak Ibu sekalian. Doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal
hazm, ya minal hammi wal hazn, ya. Nah itu salah satu potongan doanya. Ini sebetulnya doa terbebas dari utang. Biasa punya banyak utang itu hafal doanya ini, gitu kan. Nanti ujung. Ya, tapi doa terbebas dari utang ini diawali juga ini tadi ya. Nabi SAW mengajarkan agar kita itu berlindung dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn, ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hami itu dari kegelisahan dan juga hazn dari kesedihan. Ya, dari kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengamalkan doa ini, ya kita minta kepada Allah, ya kita berlindung agar juga dijauhkan tadi dari si perasaan gelisah dan juga perasaan sedih, ya perasaan gelisah dan sedih. Ya, nah gelisah ini tadi minal hammi, ya ini kegelisahan ini. Nah ini seringkali itu muncul akibat ketakutan pada masa yang akan datang. Ya tadi saya gelisah itu salah satunya itu muncul karena ketakutan atau kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, kemudian sedangkan tadi hazan, kesedihan, nah itu biasanya adalah muncul dari pikiran-pikiran yang terkait dengan masa lalu, begitu, ya. Apa yang terjadi di masa lalu atau sebelumnya, nah itulah yang kemudian bisa menimbulkan hazan ataupun kesedihan. Ya. Makanya tadi Nabi mengajarkan doa kita berlindung dari dua hal tadi, ya dari kesedihan masa lalu dan juga kekhawatiran masa depan. Nah, kemudian dianjurkan bahwasanya kita sebagai manusia itu hendaklah mengerahkan sekuat tenaga kesungguhannya dalam memperbaiki hari dan waktunya saat ini, ya. Jadi apa yang sekarang ini, yaitu suruh kita itu mengerahkan tenaga dan bersungguh-sungguh dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang, ya. Nah, kemudian selain berdoa tadi, ya kita berdoa kepada Allah, kemudian kita juga minta tolong kepada Allah, ya agar kemudian Allah itu mewujudkan, ya apa yang kemudian menjadi hajat ataupun juga menjadi harapan kita. Ya, jadi kita juga minta kepada Allah agar ditolong, agar dimudahkan, ya. Maka ketika seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya untuk kehidupan dunia dan juga akhiratnya, lalu juga dia itu ditambah minta tolong, mohon kepada Allah juga agar Allah mudahkan untuk mencapai cita-cita ataupun tujuannya tersebut, ya. Maka inilah yang kemudian terbaik yang harus dilakukan oleh seorang hamba atau seorang mukmin, ya. Nah, di sini Nabi SAW juga pernah bersabda, nggih, Bapak Ibu sekalian, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya, jadi di sini Nabi pernah mengatakan berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah dan janganlah engkau itu lemah. Nah, di sini tadi, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Jadi kita disuruh berusaha dulu, ya. Berusaha sekuat tenaga. Kemudian juga jangan lupakan Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita itu jangan sekali-kali hanya mengandalkan usaha pribadi gitu Bapak Ibu, istilahnya hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi kita juga harus
apa istilahnya melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta tolong pada Allah ya. Kita itu harus sadar diri dan juga merasa ya kita itu lemah gitu guys. Kita itu makhluk yang kecil dan juga sangat butuh ya, sangat berhajat dengan yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini tadi dan juga wala ta'jiz, jangan kemudian kita itu lemah ya. Jadi gitu. Nabi itu melarang ya kita itu untuk bersikap lemah. Nah, kelanjutan dari hadis ini wa idza asobaka syai'un falatakul lau anni fa'altu kada kana kada wa kada ya, saya ulangi lau anni fa'altu kada kana kada wa kada ya. Jadi jika ada sesuatu yang menimpa dirimu, maka janganlah kamu itu mengatakan seandainya aku mengerjakan ini niscaya akan begini dan begini ya. Ya, jadi jangan mengatakan seperti itu ya. Ya, coba kemarin saya kemarin begini ya, sehingga saya tidak mengalami ini atau tidak terjadi begini. Nah, ini jadi selain Allah melarang kita itu untuk berandai-andai, gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Allah itu melarang berandai-andai ya. Ya. Nah, kenapa kok dilarang berandai-andai? Tapi karena kalau berandai-andai itu istilahnya malah bikin kita itu ngenes gitu istilahnya. Jadi malah bikin sedih gitu ya, bikin kecewa. Istilahnya kan gitu. Coba kemarin saya enggak gini, coba kemarin saya enggak gitu kan. Jadi berandai-andai seperti itu ya malah itu tadi ya malah bikin sedih ya, bikin kecewa, bikin ya itu ya istilah kecewa gitu karena akibat kita itu berandai-andai. Coba kemarin saya tidak melakukan ini, coba kemarin saya enggak pergi ke sana atau saya kemarin begini. Nah, ini malah istilah itu tadi bikin malah kesedihan yang terus-menerus begitu karena terus berandai-andai. Maka Nabi tadi mengatakan janganlah kalian itu mengatakan kalau saya begini nanti akan begini, tapi kemudian Nabi menasihatkan walakin kul ya, akan tetapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'ala ya. Maka katakanlah qadarullahu wa ma syaa fa'ala ya. Maka katakanlah qadarullah ya, ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah ya, dan apa yang Dia kehendaki itu pasti akan terjadi ya, itu ya qadarullahu wa ma syaa fa'ala ya. Jadi ya kita istilahnya mengucapkan itu ya, jangan mengucapkan ya coba kemarin saya enggak begini ya begitu dah itu. Jangan berkata itu, tapi tadi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala ya. Ya ini memang sudah menjadi takdir Allah ya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah ya. Maka apapun yang Allah kehendaki ya itu pasti akan terjadi ya. Enggak usah enggak usah terlalu disesali gitu ya. Sudah terjadi ya sudah ya. Apapun yang terjadi ya kita bersabar dan menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Ya. Nah, kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan fa inna lau taftahu amala syaiton ya. Karena kalau tadi kata-kata kita mengucapkan kata seandainya tadi ya, coba atau seandainya ya, itu kata-kata seperti itu akan membuka peluang bagi atau membuka pintu-pintu setan. Jadi itu akan membuka pintu-pintu setan untuk untuk membisikkan ya keburukan ya, ataupun juga menggoda kita ya, ataupun setan itu masuk dalam diri kita. Istilahnya ikut campur begitu ya, ikut cawe-cawe gitu ya. Kalau kemudian kita tadi mengatakan
kata-kata seandainya dan seandainya begitu ya. Nah, itu tadi malah akan membuka pintu setan ya. Setan akan datang kepada diri kita terus kemudian ya itu tadi malah membisikkan, iya coba kamu nggak begini jadinya kita celah tambah ngenes tadi tambah nelongso tambah susah tambah sedih begitu ya. Karena tadi kita berandai-andai tadi ya. Nah beda kalau kita tadi sudah mengatakan ya qadarullah ya wa masyafa'ala, ini memang sudah takdir Allah ya. Maka apapun yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi ya. Nah tadi sudah ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah dari hadis ini juga kemudian ada faedah yang kemudian bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi Nabi itu menjadikan suatu urusan atau perkara itu dibagi menjadi dua. Okay? Yang pertama ada bagian pertama yang mana seorang hamba itu memungkinkan meraih atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya, ataupun sebaliknya juga ingin bisa menolak atau menghindar dari sesuatu yang kemudian ingin dijauhi ya. Maka terkait dengan hal ini seorang hamba itu harus memperlihatkan kesungguhan ya, melihatkan kesungguhan dan juga tadi minta tolong kepada Allah ya. Ya, jadi untuk hal-hal yang memang masih istilahnya dimungkinkan untuk diraih ya dia harusnya berusaha dan juga minta tolong kepada Allah. Nah, bagian kedua adalah jadi bagian yang kemudian seorang hamba itu tidak bisa tidak bisa berbuat banyak ya, maksudnya hasilnya ya. Kalau sudah berbicara hasil itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih dalam usaha tadi ya kita bisa berusaha ya, kita bisa berikhtiar, kita bisa berupaya, itu memang bagian kita ya. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang manusia ini adalah untuk berusaha ya. Kemudian tapi ditambah tadi minta tolong, jangan kemudian hanya mengandalkan diri sendiri, tapi juga minta tolong kepada Allah. Nah, nanti kemudian bagian selanjutnya itu berkaitan dengan hasil ya, maka kita itu tidak lagi bisa berusaha karena sudah keluar hasilnya ya. Nah, maka ketika sudah sampai di situ kita itu harus tenang, ridho dan juga pasrah. Jadi kalau sudah bicara hasil ya itu kita sudah ridho ya, apapun hasilnya kita pasrah ya, tenang dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu insyaallah Bapak Ibu sekalian ya, hati kita itu akan menjadi lebih tenang, lebih bisa lebih bahagia selain bahagia begitu karena ridho kita ya tadi, tenang dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian berapa dulu tadi? 4 4 dulu kunci-kunci untuk bahagia. Kemarin saya diwelingi agar ada waktu begitu nanti sebelum adzan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, tidak harus bertanya, cerita juga boleh Bapak Ibu sekalian, misalnya cerita atau apa, monggo, bisa tentang tema ini ataupun juga hal yang lain juga boleh, monggo. Kami persilahkan, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo Bapak Ibu. Barangkali.
secara teori ya. Jadi kalau orang tua seperti saya itu indikatornya mudah sekali ya. Banyak pikiran itu mesti terus dari sini enggak. Jadi kita ada makan sudah diatur, tapi kok terutama kalau ada masalah sedikit apa namanya memang dideteksi itu tensi. Masalah yang mungkin ada ya itu tadi hadis-hadis nasihat dari Rasulullah. Barangkali mungkin yang lebih konkret ya apa bentuk-bentuk amalan atau apa yang mungkin bisa kita lakukan ya kalau membaca itu atau apa yang kadang kan ada ya nasihat dari orang suruh membaca apa sampai dengan kalau saya buka di YouTube itu nah itu secara hukum memang boleh gitu ya bukan kita mengkultuskan ayat-ayat itu atau enggak. Maksudnya ayat-ayat tertentu gitu nggih. Nggih, betul nggih. Nggih. Aku membaca ini setiap kali sekian kali. Nggih. Nah, betul Pak. Jadi nanti sekalian ini berkaitan dengan juga pertanyaan Bapak tadi nggih. Nah, ini ada kunci yang kelima ya, enggak apa-apa. Jadi kunci yang kelima untuk kita itu ingin hidup bahagia itu adalah juga di sini disebutkan kuncinya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ya ayat 28 ya, ala bizikrillahi tatmainul qulub ya. Ingatlah hanya dengan kita itu mengingat Allah, dengan hanya kita itu banyak berzikir ya, banyak memuji Allah, maka hati itu menjadi tentram, jadi tentram. Jadi terus Bapak jadi dengan wasilah atau dengan jalan kita itu banyak berzikir, itu akan membuat hati kita tenang, hati kita tentram dan kalau sudah tenang tentram itu kemudian jauh dari kata gundah atau gelisah tadi atau resah dan kalau sudah hati tenang itu kemudian nanti ya akan akan berlanjut pada bahagia hadirnya kebahagiaan juga dalam diri kita. Nah tadi kalau berkaitan dengan pertanyaan boleh nggak misalnya membaca zikir-zikir tertentu atau ayat-ayat tertentu ya dengan jumlah sekian dan sekian misalnya gitu. Nah kalau misalnya membaca zikir Bapak Ibu sekalian misalnya itu boleh dengan jumlah-jumlah tertentu ya asalkan memang ada dalilnya begitu ya. Jadi nanti harus ada dalil dulu ya. Misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah misalnya 100 kali ya itu maka akan mendapatkan keutamaan seperti ini seperti itu. Nah itu kalau Bapak Ibu mendapati hadis seperti itu maka boleh ya kita mengamalkan. Yang penting istilahnya ada hadisnya. Kan memang ada misalnya tadi la ilaha illallah ya atau barang siapa yang membaca istilahnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu ya wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali misalnya itu nanti Allah akan berikan perlindungan ya. Nah, itu secara kaidahnya seperti itu Pak kalau angka kita misalnya ada angka-angka tertentu entah itu 7 kali, 3 kali ataupun 33 kali seperti kalau zikir pada sholat itu kan kita dianjurkan baca subhanallah 33 ya alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali. Jadi kita boleh kalau memang sudah ada hadis yang menunjukkan angka-angka tertentu itu maka kita silahkan bisa diamalkan. Tetapi ini juga perlu kita perhatikan juga kalau memang tidak ada hadisnya maka jangan menetapkan angka, jangan menetapkan angka. Misalnya kan kadang-kadang suruh kita baca 1000 kali misalnya, atau kemudian nanti 500 kali atau 2000 kali misalnya baca ini. Nah itu kalau kita tidak mendapati hadisnya ya tidak perlu kita jalankan dengan angka-angka tertentu tadi. Memang walau alam juga keterbatasan kami juga Bapak Ibu sekalian. Setahu saya itu kok
saya belum pernah nggih kok ada hadis anjuran untuk membaca bacaan-bacaan zikir itu yang lebih dari 100 gitu nggih. Itu saya tuh kok nggih belum pernah gitu nggih. Biasanya yang paling mentok niku 100 itu nggih. Misalnya Nabi itu beristighfar dalam satu hari itu membaca istighfar 70 atau 100 kali ya. Atau kita dianjurkan apa namanya ada barang yang membaca subhanallahil azim itu sebanyak 100 kali ya, itu juga ada. Jadi biasanya mentok-mentok itu 100 kalau yang sampai ratusan atau ribuan gitu yang lebih dari 100 itu saya belum pernah mendapati nggih, wallahu alam nggih. Nah, maka tadi kalau memang tidak ada hadisnya ya cukup nggak usah ditetapkan angka tertentu. Ya, malah lebih aman, malah kadang-kadang ini istilahnya tidak boleh sebanyak-banyaknya gitu nggih. Jadi misalnya baca istighfar nggih, mau lebih dari 100 boleh malah nggih. Jadi mau semakin banyak itu boleh. Tapi yang penting jangan menentukan angka tertentu. Kalau kemudian begini Bu, jadi menentukan angka terus dihubungkan dengan adanya keutamaan tertentu. Misalnya kalau membaca ini 1000 kali nanti akan dapat apa atau akan dimudahkan. Nah itu enggak. Nah, tapi kalau misalnya kita gini menetapkan angka tapi sekedar apa nggih istilahnya, kita tidak meyakini adanya keutamaan tertentu. Jadi saya tak baca takbir 500 kali ya sehari itu enggak apa-apa malah nggih. Istilahnya cuma saya tak baca tahlil 200 kali. Nah, itu juga boleh nggih. Yang penting jangan ada pikiran atau keyakinan nanti nek baca 200 itu nanti akan dapat ini atau dapat keutamaan ini. Karena kalau kita itu meyakini adanya keutamaan dari sebuah angka, nah itu tadi itu butuh mendatangkan dalil istilahnya, butuh mendatangkan hadis. Tapi kalau sekedar kita ingin memperbanyak terus kita nggak apa-apa lah, saya ingin perbanyak kalau 100 kayaknya kurang, tak 150 atau 200 itu juga boleh, nggak apa-apa ya seperti itu. Nggih, wallahu taala. Nggih, mungkin demikian nggih Bapak Ibu sekalian atau wonten malih monggo. Oh, satu lagi nggih wonten napa-napa niki masjid piyambak. Jadi apa yang tadi jawabannya bahwa ada beberapa hal yang mana ada bagi amal di lingkungan masyarakat atau perbedaan itu ini katakanlah membuat suatu kemasyarakat. Nggih. Dicontohkan seperti di Mampu ya. Oh, nggih. Dan khususnya sementara ini ada terekspos bahwa negara itu kan dalam rangka memperingati HUT RI ini kan ada suatu apa ya Pak, artinya aturan itu bahwa wanita yang berjilbab itu tidak diperbolehkan untuk, padahal orang itu awalnya senantiasa untuk berjilbab. Nah, semacam itu gimana Pak? Apakah itu termasuk apa yang saya sampaikan pada tadi untuk dihadirkan ya? Apa kita bagaimana, apa kita berdoa atau bagaimana supaya hal-hal yang telah disampaikan tadi itu dari aturan-aturan yang ada itu yang membuat resah masyarakat itu misalkan Islam ya. Oke. Melarang untuk berjilbab itu. Oke. Misalkan jilbab itu. Gimana Pak? Kita untuk dihadirkan saja. Oke. Ada terapi apa? Nggih, matur suwun nggih Bapak. Tadi nggih ada pertanyaan itu nggih. Mungkin bagi Bapak yang belum mireng nggih, itu tadi yang diceritakan Bapak itu kemarin kasus tentang larangan bagi paskibraka ya itu yang bertugas paskibraka untuk mengibarkan bendera pas 17 Agustus itu nggak boleh pakai jilbab gitu ya, harus dilepas ya. Kemudian itu kayak ada aturan baru seperti itu nggih. Padahal yang sebelumnya itu boleh, istilahnya nggak jadi masalah, kok kemudian kok tahun ini kok tiba-tiba ada aturan seperti itu nggih. Nah, bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi
Asalnya memang kita itu ya diperintahkan untuk mentaati pemimpin begitu nggih. Tetapi itu ada syarat dan ketentuannya nggih. Jadi kita itu diminta taat kepada pemimpin tapi dengan syarat ya apabila pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, maksudnya dengan agama kita, agama Islam ya. Jadi sepanjang kok misalnya pemerintah itu bikin aturan atau bikin kebijakan, tetapi itu tidak nabrak syariat, istilahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, ya maka itu kita diperintahkan untuk ya mengikuti, ya istilahnya mengikuti aturan atau kebijakan tersebut ya karena memang tidak bertentangan dan memang biasanya ya untuk kemaslahatan atau kebaikan umum. Tetapi kalau aturan itu atau kebijakan itu kok bertentangan, bertentangan dengan aturan agama, maka ya tidak boleh mengikuti, ya tidak boleh mematuhi, ya istilahnya karena ya istilahnya tidak ada ketaatan terhadap makhluk ya untuk kita itu bermaksiat kepada Khalik atau pencipta kita. Jadi kita nggak boleh ya kok kita itu mematuhi seseorang ya baik pemimpin atau siapapun terus itu kita itu untuk kemudian berbuat dosa atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu diikuti ya andainya ada aturan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya jadi yang petugas paskibraka ya lebih bagus, lebih baik ya dia tetap berpegang teguh istilahnya istiqomah itu jangan kemudian terus gara-gara ada aktivitas itu terus malah kemudian mengorbankan gitu mengorbankan keyakinannya ya bahwasanya itu adalah kewajiban terus kemudian gara-gara itu terus kemudian dia tinggalkan. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Nah mungkin tugas dari masyarakat ya kalau memang ada yang seperti itu ya tadi tetap mengingatkan ya menasihati mengingatkan pemerintah untuk jangan seperti itu ya kenapa kok bikin kebijakan seperti itu. Nah alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian setelah istilahnya mungkin warga itu rame gitu istilahnya warga netizen itu kemudian pada mengomentari dan istilahnya menentang aturan tersebut kayaknya terus itu ada direvisi kan setahu saya juga terus itu ada perubahan gitu dari istana katanya terus diizinkan ya tidak ada aturan itu tidak berlaku gitu tidak berlaku. Nah ini ya alhamdulillah ya kalau kemudian memang itu tadi warga atau sebagai muslim itu kita jangan diam saja kalau ada kemungkaran itu harus bersuara istilahnya dengan bersuara itu ya harapannya itu didengar istilahnya masih mau semoga ya pemerintah tadi masih mau dengar gitu tapi kalau mereka tidak mau mendengar ya sudah yang penting kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita ya jadi kita sudah menggugurkan kewajiban untuk mengingatkan mungkin mekaten Bapak Ibu sekalian apa yang tekap napa tekap riyen minjang kapan-kapan mangke dipun sambung malih batasannya hanya sampai situ ya pripun saya juga tidak terus memperjuangkan sampai harus berhenti gitu ya artinya kan sampai goal gitu maksudnya. Oh sampai goal nah yang agama itu kita cukup memperingatkan artinya gitu terus Okay. misalnya kalau tetap mereka kan kita nggak ada kewajiban untuk sampai apa ya tingkatan kita tidak sebatas pada peringatan tapi untuk action yang lain. Artinya dalam agama itu hanya batasannya mengingatkan. Batasannya sebetulnya Pak istilahnya kalau kita kembali ke kaidah istilahnya fattaqullaha mastata'tum ya istilahnya itu bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi kita itu sesuai dengan kemampuan atau misalnya kalau Nabi itu juga pernah menyebutkan sebuah hadis ya idza ra'aitum munkaran ya falyughayyir biyadihi ya fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa bi qalbihi ya. Jadi jika kalian melihat ada kemungkaran tadi misalnya ada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa misalnya ya maka kata Nabi
fayughayyiruhu biyadihi. Ya kalian ubah dengan tangan. Ya maksud dengan ubah dengan tangan itu kalau kalian itu juga punya kemampuan atau punya kekuasaan gitu nggih, itu ya kalian juga silahkan diubah dengan kemampuan atau kekuasaan tadi ya. Jadi misalnya ini contohnya cocoknya misalnya gitu nggih. Misalnya kok ada bupati misalnya ya bikin aturan itu tadi, aturan yang melanggar norma agama misalnya. Nah, misalnya kita itu gubernur. Nah, itu artinya kita juga punya kekuasaan lebih tinggi, maka kita bisa mengubah dengan tangan kita ya, maksudnya mengubah dengan kekuasaan yang kita miliki begitu. Nah, itu artinya dengan tangan. Nah, fa'ilam yastati, jika tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan. Maksudnya dengan kita menyuarakan misalnya. Itu tadi ya, misalnya kita sebagai warga nggak punya kemampuan dengan kekuasaan ya sudah dengan lisan kita tadi ya. Yaitu dengan lisan itu ya artinya juga tidak sekedar sekali terus nggak digubris terus diem aja nggak gitu. Artinya dia berusaha gitu. Istilahnya kalau nggak bisa lewat jalan A, lewat jalur B, lewat jalur yang lain gitu gitu. Istilahnya dengan berbagai cara, tetapi ya istilahnya sesuai dengan kemampuan gitu. Tidak juga harus memaksakan apa yang kemudian tidak di luar kemampuan begitu. Nah baru nanti yang mentok-mentoknya kalau kita juga dengan lisan itu nggak bisa ya, maka tadi fabi qalbihi, yang penting hati kita itu harus sebagai orang beriman mengingkari ya kalau perbuatan seperti itu atau kebijakan atau aturan seperti itu adalah aturan yang salah. Kita itu nggak boleh nerimo istilahnya ya. Hati kita harus mengingkari. Nah itu istilahnya pun itu yang paling mentoknya gitu ya. Nah, ya babi qalbihi ya, dan itu dikatakan Nabi sebagai selemah-lemahnya iman.